Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam pelajaran Al-Hadithun Nabawi melalui kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah berada pada Arkanul Islam wa Da'aimuhul Izam, hadis yang ketiga. Dan kita mulai daripada itu untuk mengambil berkat yang tidak dibaca lagi. Arkanul Islam wa Da'aimuhul Izam, rukun Islam dan pondasi dia yang mendasar. Al-Izam maksudnya yang luar biasa. Bila mana ditinggalkan, maka salah satu daripadanya kita tinggalkan, maka kita punya keimanan tidak sah dan amalan kita tidak sah. Perkara ini diceritakan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar yang mendapat gelaran Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibina atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, boleh dibaca syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat kepada Allah, mengatakan tiada Tuhan yang patut disembah yang sebenarnya kecuali Allah sahaja, dan Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dalam segala hal kehidupan kita. Kita sudah jelaskan pada hadis yang kedua, yang patut disembah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, baik perkara itu berkaitan dengan akidah maupun dengan undang-undang ibadat atau undang-undang muamalat. Baik undang-undang itu berkaitan dengan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun mengenai bagaimana nak mengatur negara, yang dikatakan al-fiqhud dusturi, fiqhi yang berkaitan dustur, terutama yang berkaitan dengan perlembagaan negara. Mestilah semuanya mengikut syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasul Allah. Maksudnya Allah menyampaikan semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan penjelasannya, bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan undang-undang itu di dalam kehidupan kita yang nyata. Tadi kita jelaskan sama ada yang berkaitan dengan kehidupan kita sendiri atau keluarga kita, atau masyarakat atau negara kita, atau antar negara. Sebab Islam datang untuk mengatur rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat maksudnya sini dia mengatur kita demi untuk kita ini mendapat stabilisasi dalam kehidupan kita duniawi apalagi ukhrawi. Tentunya kalau kita mengkaji benda ini, itu jelas nyata bahawa undang-undang Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya didasari dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan rahmat. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah,
dan mendirikan sembahyang. Dia tak mengatakan melaksanakan sembahyang, tapi mendirikan sembahyang. Beza melaksanakan sembahyang dengan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang maksudnya mestilah kita melaksanakan sembahyang itu mengikut syarat-syarat yang dituntut, ada yang dituntut, dan rukun-rukun yang dituntut, sama ada yang berkaitan dengan zahir ataupun yang berkaitan dengan batin. Waktu kita nak sembahyang, kita mesti ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak mencari keridhaan kecuali Allah sahaja. Itu dari segi batin. Adapun dari segi zahirnya, sistem pelaksanaan sembahyang itu mesti tepat-tepat. Mulai daripada kita berwudu tepat-tepat sehingga kita masuk dalam sembahyang dimulai dengan at-takbir muqtarinan bin niyah, bertakbir dengan mengikut sertakan niat dan menta'inkan, menentukan kita punya qasd, kita sembahyang apa pada waktu itu, zuhur ke atau asar ke dan sebagainya. Kemudian sehinggalah kita bertaslim, mengucapkan assalamualaikum. Semuanya tepat-tepat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan Rasulullah SAW, wa iqamis salat, dalam ayat sendiri wa tuqimus salat wa tu'tuz zakat. Setelah itu wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Zakat harta kita sudah kita bincangkan, wajib kita keluarkan. Ada zakat yang wajib, ada yang sunnah. Tentunya sunnah ini fungsinya untuk seandainya kita ada kekurangan dalam yang wajib, maka boleh ditangani oleh sunnah-sunnah. Dan zakat yang wajib ini adalah kita tak boleh merasa bahawa itu adalah kita adalah melaksanakan ihsan kepada fakir miskin atau yang berhak. Itu adalah hak mereka. Bahkan negara boleh memerangi bila mana seorang Islam itu memenuhi sudah mempunyai nisab harta dia, jumlah yang ditentukan oleh Islam, dan sudah berputus tahun, kalau tidak mengeluarkan, negara berhak untuk memaksa untuk mengeluarkan zakat. Sebab itu hak fakir miskin dalam negara Islam. Bukan daripada pajak perdagangan atau bukan. Itu zakat khas adalah untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada 8 di antaranya yang banyak utang, orang miskin, fakir miskin, orang yang baru masuk Islam, orang dalam perjalanan, dan sebagainya. Dan juga wahajjil baiti, wajib melaksanakan haji bila mana kita mampu. Nah, sebagian ulama mengatakan wajib bila mana kita mempunyai harta, serta-merta kita laksanakan, kerana kita tidak yakin sampai bila kita boleh memperolehi harta tersebut. Makanya bila mana mendapat harta, mampu kita melaksanakan haji, maka kita laksanakan haji. Sebab kalau tidak, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, bila mana dia sanggup melaksanakan haji dan dia tidak melaksanakan haji, dia terserah bagi dia memilih kehidupan Yahudi atau Nasrani. Maksudnya kita keluar dari Islam. Tapi yang sahnya dalam mazhab kita diberikan peluang bila-bila masa yang penting kita melaksanakan haji itu. Nah, tetapi hati-hati juga bila mana kita sudah punya harta, hati-hati sebab harta itu tidak berterusan pada kita. Satu masa boleh kita bankrupt, kita tidak tahu terjadi apa-apa, kita pernah bayangkan. Makanya ditekankan ulama, bila mana mendapat harta yang secukupnya untuk melaksanakan haji, maka laksanakan. Sebab itu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan, tentunya mengikut syarat-syarat dia. Dan juga melaksanakan puasa-puasa yang sunnah, supaya kita ini seandainya ada kekurangan daripada puasa wajib, maka bolehlah disempurnakan oleh puasa sunnah, terutamanya 6 hari sesudah Ramadan. Man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban thumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shama ad-dahr kullah. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun. Itu kalau kita menerjemahkan ad-dahr ada setahun. Yang kita kenal adalah ad-dahr setahun, itu yang kita pegang. Ada yang mengatakan ad-dahr itu seumur hidup. Tapi kita sudah tetapkan di Brunei dan di kebanyakan ulama kita ad-dahr yakni sanatan wahidah, setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Maksudnya hadis sahih. Kita percepatkan hadis ini karena dia sudah dijelaskan pada hadis yang kedua. Jadi kita akan memasuki satu perkara yang cukup penting bagi kita yang berkaitan mengenai berkaitan dengan apa namanya qada qadar. Nah, dan peringkat penciptaan manusia dan bagaimana kita ini nak menentukan supaya kita memperoleh husnul khatimah dalam kehidupan kita, yaitu atwaru khalqil insan wa khatimatuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, atau an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah telah memberitahukan kami, dan Rasulullah itu apa yang dikatakan adalah benar, dan Allah membenarkan dia dan para malaikat membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman membenarkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap daripada kami ini dikumpulkan ciptaan dia pada perut ibu dia setelah suami istri bertemu. Yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah, setitik air mani. Nah, yang masuk dalam rahim, kita punya buaidah, kita punya benih masuk di rahim perempuan, akan berputar itu selama nutfatan 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari lagi menjadi dia segumpal darah, berkembang. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari lagi menjadilah segumpal daging. Thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin. Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepadanya, lalu malaikat itu meniupkan ruh di dalam segumpal daging ini. Kemudian ditentukan dia punya nasib. Wa yu'maru bi 4 kalimatin, dan diperintahkan mereka itu untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizqihi, ditulis rezeki dia, berapa rezeki dia sejak dia berada dalam perut ibu dia sehingga masuk kubur, berapa rezeki dia. Semuanya sudah ditentukan, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Itu kita punya akidah dalam Ahlussunnah Jamaah. Makanya itu di dalam Islam, mengikut konsep Ahlussunnah Jamaah, kita hanya disuruh untuk berusaha semampu mungkin. Kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dituntut kita ini waktu menuntut rezeki, menuntut dengan penuh kemuliaan, bukan dengan penuh kehinaan. Sebab Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terhormat. Semuanya adalah sama. Makanya itu Rasulullah SAW bersabda, utlubur rizqa bi'izzil anfus. Tuntutlah rezeki itu dengan penuh kemuliaan, kemuliaan hati. Jangan mengampuhkan diri, sebab engkau adalah hamba aku semua. Dan semuanya sudah ditulis rezekinya. Nah, tidak ada orang yang boleh menambah rezeki kita, dan tidak ada orang yang boleh mengurangi rezeki kita kecuali apa yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Gaji tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangkat tidak akan naik dan tidak akan turun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan demikian? Allah dan Rasulnya, dan mengikut apa yang telah terdapat di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di Brunei
yang tertulis dalam perlembagaan Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wa Madhhabus Syafi'i. Nah, jadi tak perlu kita ini takut mengenai rezeki. Tetapi kita, walaupun bagaimana, kita dituntut di dalam Islam, selama kita bekerja sama seseorang, maka kita memberikan penghargaan, bukan mengampu, penghargaan. Sebab kita katakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah daripada golongan kami, bukan daripada Islam orang yang tidak memberikan penghormatan kepada yang lebih besar dan menyayangi kepada yang lebih kecil. Dalam hadis yang lain, wa ya'lam li'alimihi haqqahu, dan mengetahui hak orang alim. 3 perkara ini mesti dijaga untuk menjadikan kita Islam yang sejati, Muslim yang sejati. Jadi benda yang perkara yang setelah ditiup urunya, perkara yang dicatat di dalam Lauh Mahfuz adalah mengenai rezeki seseorang itu. Setelah ditiupkan dia punya nyawa. Wa ajalihi, dan ajalnya bila meninggal dunia. Nah, makanya masalah mati kita berusaha mengelakkan diri kita dari persebaran musibah. Tetapi kalau sudah mengelakkan, kita mengatakan itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam berjihad ini tak perlu takut mengenai mati. Sebab jihad adalah sudah diwajibkan oleh Islam, dan tidak akan mati kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sahabat di leher dia pedang tapi tidak tembus. Kenapa? Belum waktunya mati. Dalam peperangan waktu dekat ini kita ceritakan antara Uni Soviet dan Afghanistan, berapa banyak orang yang ditembak tidak tembus. Kenapa? Belum wajarnya lagi. Karena kita ini hanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita ini setia di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita bersabar menghadapi cobaan yang ada. Sampai dikatakan al-jihadu madhim ila yaumil qiyamah, jihad itu berterusan sampai hari kiamat. Karena tanpa jihad kita tak boleh mempertahankan negara. Dan di mana musuh Islam senantiasa nak merampas hak kita, dunia Islam dikocar kecilkan. Jadi makanya itu diwajibkan jihad. Tapi jihad yang diatur oleh negara, bukan sembarangan, bukan pribadi yang mengatur, tapi negara yang mengatur. Negara yang berlatih tentera dengan tepat-tepat mempersiapkan persenjataan mengikut keperluan negara. Nah, bukan sembarangan setiap orang nak membom, itu bukan dari Islam. Islam adalah cantik, dia mengatur masalah jihad, bagaimana mempertahankan negara Islam. Itu wajib. Dan ini ceritanya panjang akan datang dalam masalah jihad. Jadi yang ditulis yang kedua adalah wa ajalihi, ajal dia tak akan mati kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, amal dia juga sudah ditentukan. Nah, wa syaqiyyun aw sa'idun, apakah dia akan hidup sengsara atau berbahagia. Kata Rasulullah SAW, fa walladhi la ilaha ghair. Biasanya kalau Rasulullah bersumpah atau Allah bersumpah, menunjukkan benda yang datang sesudahnya adalah benda serius. Sangat penting diperhatikan. Tak boleh kita lalaikan. Demi Allah, yang mana tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, la ya'malu bi'amali ahli jannah, beramal amalan penghuni syurga, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu dira'un, sehingga tidak ada antaranya dia, antara amalan dia antara dia kecuali sejengkal. Nah, fayasbiqu alaihi alkitab. Nah, azira, apa namanya ini? Azira atas ini, ukuran yang ini. Hasta. Saya punya bahasa Melayu kaca sini. Azira, fayasbiqu alaihi alkitab. Kalau ini shibr, kalau ini shibr, kalau ini Adira sasta. Maka karena ajalnya mendahului dia, fayamalu bi amali ahli nari, lalu dia beramal amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, maka dia masuklah neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, sebaliknya pula, salah seorang daripada kita beramal amalan ahli neraka, dia kafir, dia samsin, dia apa segala, orang kata memang dia ini kalau mati masuk neraka ni. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sehingga tidak terdapat antara dia, tentunya amalannya, dan neraka ini kecuali sehasta ukuran dia,
sudah hampir. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi ajal mendahului dia, ajal yang baik. Fayamalu bi ahli jannati, fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Lalu dia beramal amalan orang syurga, maka dia masuk syurga. Husnul khatibah. Banyak kita tengok orang yang kafir memerangi Islam, subhanallah, di barat, las-las masuk Islam, membela Islam. Sayyidina Umar macam mana dalam memusuhi Islam, tapi waktu masuk Islam merupakan panglima besar, dan dia dianggap sebagai orang-orang di antara 10 orang yang ditangguh masuk syurga. Tapi kebanyakan seorang sahabat bukan asalnya Islam. Nah, Rawahul Bukhari Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maksudnya hadis sahih. Kan orang kata kalau begitu tak usah beramal, tunggu sampai Allah menentukan amal ajal kita untuk berbuat amal baik. Tidak, kata ulama, usahakan daripada sekarang ini kita beramal amalan ahli syurga. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Sebab boleh saja keputusan itu yang dalam Ahlus Sunnah Jamaah, doa yang boleh merubah apa yang telah tulis. Jadi banyak berdoa, banyak beramal. Karena pada biasanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang yang dalam perjalanannya baik, tentunya pada akhirnya akan baik. Itu yang pada dasarnya. Tapi ini sebenarnya ini benda yang keluar daripada kaidah yang umum. Yang kaidah yang umum pada dasarnya, bila mana kita mendidik anak kita daripada awal dengan baik, memperkenalkan kepadanya siapa itu Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Rasulullah, apa tuntutan kita dalam kehidupan kita ini, kita didik anak kita. Tentunya orang yang terdidik ini dia akan baik pada akhirnya. Makanya itu Ibnu Athaillah, Al-Imam Ibnu Athaillah sekarang dikatakan, man kanat bidayatuhu, barang siapa yang permulaan dia musyriqatan, yakni cerah, dia punya awal kehidupan dia cerah, tiap-tiap hari bawa anaknya tuition segala, ya kan, dibimbing waktu balik, diperhatikan pelajarannya, tentu dia akan mendapat ya kan, mendapat kelayakan yang luar biasa. Begitu juga dalam Islam. Daripada awal kita memperkenalkan anak kita siapa itu Allah, siapa itu Rasulnya, apa tuntutan kita ini, insyaallah kata Ibnu Athaillah Sakandari, kanat bihi nihayatuhu musyriqah, akhiran dia juga akan cemerlang. Itu yang umumnya tuh. Tapi ini artinya ini keluar daripada kaidah yang umum, orang yang awalnya baik, insyaallah Allah akan menjadikan baik. Nah, jadi kita dari sekarang mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik masyarakat kita ke arah yang paling baik, insyaallah akan baik. Nah, kita tengok macam mana masyarakat kita di Brunei dari dulu mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu sekarang ini masih lagi berkelanjutan. Barat yang penuh dengan syahwat, kita tengok bagaimana juga akhirnya. Nah, yang masuk Islam hanya sedikit saja. Tengok Yahudi bagaimana awalannya membenci Allah dan Rasulnya, tengok kehidupannya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan kehidupan kita ini sangat penting kita perhatikan. Itulah dalam perkara ada banyak yang dikatakan al-bidayah, permulaan. Makanya itu kita digalakkan cepat-cepat bangun untuk sembahyang subuh, sebelum lagi sembahyang subuh kita sembahyang tahajud, sesudah itu jangan tidur. Kenapa? Supaya bila mana awal kehidupan kita itu bangun cerah, maka akan terjaga sampai petang, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Waktu sangat terhad. Bila mana ada lagi waktu yang dah peluang, bolehlah kita memutarkan beberapa pertanyaan supaya untuk lebih mengetahui apa yang kita bacakan tadi. Saya ini kita jelaskan secara global saja. Nah,